Halo Mama and Dad semuanya. Kalau speech delay sampai usia 3 tahun gimana tuh Miss gitu ya. Anak speech delay dikatakan speech delay sampai anaknya sekarang usia 3 tahun berarti ya. Itu gimana? Sebenarnya speech delay kalau Fiji pakainya late talker. Late talker atau keterlambatan berbicara itu berarti permasalahan di mana perkembangan anak gitu ya, perkembangan bahasanya tidak sama dengan perkembangan seharusnya atau harus sesuai perkembangan usianya gitu. Jadi late talker di usia 3 tahun dikatakan late talker kalau apa? Kalau perkembangan sekarang sama kemampuan yang seharusnya tidak sesuai gitu ya. Nah, itu ada pembahasannya di kelas bahasa. Jadi kalau ditanya 3 tahun late talker, Miss ngomong Fiji ngomong late talker 3 tahun itu sejauh apa gitu ya. Kita buka dulu, saya kasih lihat, saya bukakan dulu di komunikasi gitu ya, di komunikasi. Oke, kita kalau ada di komunikasi atau di kelas komunikasi, late talker ini ada pembahasannya sampai 20 slide gitu ya, untuk membahas satu masalah, yaitu untuk membahas late talker sendiri gitu ya. Itu perkembangan bahasa. Kenapa dibilang kalau lihat highlightnya Fiji ada yang mengatakan puncak bahasa itu bahkan sudah dimulai dari usia di bawah 1 tahun loh, seperti itu. Nah, kan ada ini semua gitu ya, akan dibahas basic vocabulary. Itu basic vocabulary memang di bawah saat bahkan prenatal, lihat ya gitu. Oke, lalu nanti akan ada perkembangan. Ini ada discovery of language, ada tiga kompetensi. Kalau udah 3 tahun berarti minimal dari 9 sampai 18, dari 9 bulan sampai 36 bulan itu ada 18 kompetensi yang harus dikejar. Ini ya, ini the discovery of language-nya, nggak gitu kelihatan ya Mem ya. The discovery of language-nya gitu. Ini the discovery of language-nya. Ya, ini yang akan dibahas untuk anak usia 3 tahun. Jadi perkembangan yang akan kita lihat, kompetensi yang akan kita lihat, itu kompetensi dari usia 9 bulan sampai 3 tahun. Dan kalau mau lihat di usia 9 bulan, 12 18, 18 24, 24 30, 30 36 dan di atas 36 itu beda-beda. Berarti ada hal-hal tertentu yang kita cek. Nah, kalau dibilang late talker sampai usia 3 tahun, kita nggak akan lihat usianya, maaf Mem. Tapi kita akan lihat kemampuan aslinya di mana. Anak itu permainannya di level mana, seperti itu ya. Atau individuasinya di level mana. Atau bahasanya, bisa jadi anak level permainannya udah fokus hasil tindakan, usia 18-24, tapi individuasinya separation proses aja bermasalah. Maka pemahaman verbalnya dia lebih banyak nunjuk memberi, pakai situasi. Ya, berarti kurang lebih anaknya kemampuan 12-18. Dan kalau gitu, berarti yang kita treatment itu bukan karena dia 3 tahun, kita treatment 3 tahun. Tapi yang kita treatment adalah bagaimana kemampuan ini lanjut ke kemampuan-kemampuan yang harus dia kejar dan yang seharusnya dia punya di usia 3 tahun. Seperti itu ya Mem ya. Oke, jadi kalau masalahnya adalah anak saya late talker gitu, saya harus gimana? Oh, saya juga nggak tahu mau jawabnya gimana. Kalau Mem saja tidak bisa menjelaskan anak Mem sekarang kemampuan individuasinya di mana, artinya perkembangan sosialnya gimana, perkembangan bahasanya gimana, dan perkembangan dalam bermain dia ada di level apa. Seperti itu, oke? Oke, kita lanjut. Sebelum ada yang sudah ada yang masuk questionnya, tapi saya lanjut dulu yang di sini ya. Anak usia 3 tahun sering tidak mau merespon ketika ditanyai orang asing, orang yang jarang dia temui. Kadang juga nggak mau jawab pertanyaan orang tuanya sendiri, padahal dia paham maksudnya pertanyaan saya, Miss. Pertanyaannya apa gitu ya, tapi terlihat males jawab aja sebenarnya. Kira-kira dia ada masalah apa ya Miss, dan solusinya bagaimana? Mem, untuk anak 3 tahun itu
kayak tadi saya sampaikan ya, karena pertanyaannya seru nih, sama-sama 3 tahun. Untuk anak 3 tahun, Mem tahu nggak aslinya tuh apa? Penemuan kita atau the discovery of we. We menemukan kita, rekan, teman bareng gitu ya. Jadi kalau Mem tanya apakah dia malas berbicara, ya seharusnya tidak. Dia baru menemukan bahwa enaknya punya kelompok itu gimana gitu ya. Makanya kalau ada orang tua yang anak cowok tuh ya dari kecil jangan main masak-masakan, anak cewek itu dari kecil jangan main mobil-mobilan gitu, ada yang berkata seperti itu. Maka saya jawab enggak gitu, boleh sesuai dengan kemampuan usianya. Dia harus tahu fungsi mobil, dia harus tahu fungsi piring, fungsi pisau dan lain sebagainya, fungsi sapu dan lain sebagainya. Itu ada levelnya, permainan fungsional, hasil tindakan, itu kemampuan 18 sampai 24 bahkan 20 sampai 30 bulan. Tapi di usia 3 tahun mereka mulai mengerti mana yang dia senangi, mana yang tidak. Dari usia 24 sampai 30 sih sebenarnya dia udah mulai punya standar saya, keinginanku apa. Tapi di usia 3 tahun anak sudah mulai punya intrinsik atau mulai keinginannya itu bermain berkelompok. The discovery of we sudah bukan lagi saya sebagai center dunia, tetapi generalisasi, sudah bukan desentralisasi, sudah desentralisasi, bukan egosentris gitu ya. Jadi anak usia 3 tahun seharusnya sudah mau main, sudah ngelit, tapi juga bisa diajak nego. Kenapa? Bukan pendapatnya saja yang penting, tapi keterlibatan kamu main sama aku itu penting buat anak 3 tahun. Gitu ya. Jadi bisa dibayangkan nggak betapa cerewet dan ceriwisnya anak usia 3 tahun itu. Gitu. Jadi kalau Mem bilang 3 tahun nggak mau respon ketika saya nggak jawab yang baru datang, orang-orang yang baru dia kenal ya. Ada loh yang dinamakan slow to warm up gitu. Tapi untuk slow to warm up atau dia sulit pemanasan sama orang yang baru dia temui, itu tidak sampai membuat dia nge-freeze gitu ya. Kalau sampai dia nge-freeze, bahkan avoidance, menghindar dari, berarti itu ada permasalahan. Salah satunya refleks fear paralysis reflex gitu ya, atau FPR atau moro kalau di avoidance begitu. Tapi masalah gak mau jawab pertanyaan ortunya padahal dia paham, itu Mem bisa bandingkan dengan tadi anak 3 tahun tuh seharusnya dia ceriwis, dia ngegrup, bahkan ngegrup sama mamahnya, ngegrup sama teman-teman yang sesuai dengan kemampuan akalnya, kemampuan kepintarannya gitu ya. Jadi kalau Mem takut gendernya nggak main, lebih ke takutlah anak Mem tidak setara dengan beberapa anak di dalam kompetensi permainannya. Saya bilangnya dalam kompetensi permainan, bukan secara keseluruhan. Karena usia anak 3 tahun dia mulai ngeklik sama orang-orang yang menurut dia menyenangkan, sama orang-orang yang menurut dia aku satu tim nih sama kamu. Jadi mau rebutan, mau egonya keluar, dia akan belajar bagaimana yang dinamakan negosiasi. Jadi negosiasi terjadi karena dia mau kamu tetap bermain sama saya, tapi kemampuan komunikasinya meningkat jadi negosiasi. Itu anak 3 tahun. Ya, kalau orang tua bertanya, anak 3 tahun kemampuannya apa? Itu the discovery of we. Kami, kita, bukan saya, kita, gitu ya. Lebih ke sana. Jadi apa solusinya? Saya nggak bisa kasih solusi kalau saya nggak tahu, dan Mem juga tidak tahu anak Mem sekarang di level mana gitu, baik di level permainannya, baik di level bahasanya, maupun di level individuasinya. Itu kenapa penting buat Mem semua di sini. Kalau Mem itu kalau DM VG nanya kayak gini dan nanya solusi, kenapa sih kita nggak suka jawabin komentar? Karena kalaupun di DM kami akan guide Mem untuk baca highlight. Kita punya highlight komunikasi, untuk individuasi kita punya highlight sense of self. Silahkan dibaca dulu highlight sense of self. Kalau highlight sense of self Mem lulus, berarti setidak-tidaknya Mem lulus kemampuan 18 bulan. Body awareness, motorik, silahkan dicatat
gitu ya. Serve and return. Kalau serve and return mem merasa mem lulus, berarti setidak-tidaknya mem lulus di usia kemampuan 2 tahun. Tapi serve and return yang kita catat di highlight gitu ya. Jadi dilihat dulu, screening dulu di awal oleh para parents. Itu kenapa kami dorong para parents tuh untuk ikut kelas webinar supaya lebih ngerti ini tuh yang dimaksud apa gitu. Oke? Kita ke question. Oke. Anak yang tertarik pada satu objek tertentu secara konstan, apakah termasuk ciri autism? Gitu ya. Anak yang tertarik dengan satu objek tertentu secara konstan. Mem tidak berikan tahu saya usianya gitu. Tapi saya mau kasih tahu di level permainan gitu ya. Di level permainan kalau mem mau, nah akhirnya saya bisa zoomkan ya. Ini dia di level permainan ya. Ada yang namanya fokus hasil tindakan. Oke, fokus hasil tindakan, ada yang namanya permainan fungsional. Anak mem bisa saja dia ngestak terus apa? Ngestak Uno, ngestak boneka, ngestak sepatu, ngestak apapun gitu ya, di tumpuk terus begitu gitu ya. Itu bisa jadi anak mem sedang bermain fungsi. Dia cuman pengen tahu fungsi benda itu apa gitu ya. Tapi kalau secara konstannya sudah ribuan kali repetisi, nah itu ada sesuatu. Antara dia tidak menemukan kontak mata 3 arah. Kalau tidak menemukan kontak mata 3 arah, berarti tidak ada orang di sekitarnya dan dia tidak punya rasa penasaran terhadap benda itu. Ini yang harus kita cek terlebih dahulu sebelum mem bilang anak mem autism. Dia anak autism gitu ya. Autism itu mem kalau di Fiji ya, maaf sekali, tapi kalau di Fiji mem datang dengan bilang saya anaknya didiagnosa autism, kami tidak akan ribut-ribut ngomongin autismnya. Kami akan cek dulu kemampuan anaknya di level mana sesuai dengan usia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mem Denny mau bilang anak saya autism, kami akan meminta pengecekan otaknya. Gimana, ada kejang atau tidak, kerusakan otaknya gimana, gelombang otaknya gimana, apakah gelombang otak di oksipitalnya bermasalah, sampai sedemikian rupa kenapa disebut autism. Kayak gitu. Oke. Jadi ada nggak kondisi anak Fiji yang dia main konstan terus itu terus setiap datang? Banyak. Setiap datang mainnya air terus gitu. Ternyata anaknya memang cuman stagnan di level permainan containing play, atau dia bermain cuma nuang terus, itu main air, lempar tuang, nggak bisa ditarik kemana-mana. Kenapa? Karena anaknya saya objek kalau kata Vici gitu ya. Jadi dia hanya bisa kemampuannya di kemampuan main objek bersama dengan objek saja gitu. Itu anak namanya kemampuannya containing play atau 12 bulan di sini ya, manipulasi sederhana atau containing play. Jadi kalau dia containing play, maka kami akan kejar kemampuan attachmentnya, atau dia sadar dengan orang terlebih dahulu. Baru kita bisa kejar kontak mata 3 arahnya, ketertarikan dia terhadap orang dan objek, sehingga dia penasaran atas bahasa yang disebut oleh orang itu. Makanya kontak mata 3 arah itu disebut jembatan bahasa, karena rasa penasaran ada di sana. Kamu mau namain ini apa? Gitu. Makanya kemampuan kontak mata 3 arah itu pasti disertai dengan memberi atau menunjuk. Tidak pasif cuman. Terus mem bilang, anak saya bisa kontak mata. Di Fiji tidak diterima itu. Gitu ya. Oke, saya bahas dulu karena ini ya. Bedanya autism dan ASD apa ya, Miss? Autism itu
singkatan dari ASD itu Autism Spectrum Disorder, mem, gitu ya. Jadi sama aja, dia itu spektrum bentuknya, jadi nggak bisa dia adalah sesuatu yang cirinya semuanya itu sampai detik ini medis tidak bisa, nih cirinya kayak gini pasti autism, tidak gitu. Makanya Fiji itu sangat hati-hati dengan diagnosa, cek otak dulu baru bisa tegakkan diagnosa, gitu ya. Cek otak itu bukan datang ke dokter, dokternya selesai, enggak, kami sampai ke gelombang otaknya kayak gimana, misal begitu ya, atau kita lihat dari berapa titik gitu ya, dari 20 titik gimana kejangnya, gimana komunikasi antar otaknya sampai segitunya, gitu, baru kami bisa tegakkan. Itu juga bukan kami yang tegakkan, dokter yang tegakkan, gitu ya. Tapi kami lebih suka kalau dokternya tegakkannya dengan disertai bukti, gitu. Oke, lanjut. Kami ada nggak anak-anak yang kami cek dengan pengecekan gitu ya, 20 titik otaknya, kejangnya, dan segala macam? Ada, mem, gitu. Malah beberapa kami sarankan gitu, karena memang benar organ tubuh kita gitu, terutama otak, itu adalah kerjanya dokter. Kalau fungsi kinerja otaknya itu baru terapis, makanya kita interdisiplin. Makanya kami sangat senang sama dokter-dokter yang kooperatif, yang pengecekan organnya juga dapat. Jadi kami juga bisa bantu dengan maksimal, gitu ya. Normal tidak anak Down syndrome tidak bisa berbicara? Kalau mau tanya secara genetik anak Down syndrome bisa bicara atau enggak, itu sebenarnya gini, Down syndrome itu kan adalah permasalahan pada kromosom, seperti itu ya. Itu permasalahan dalam proses pembuahannya, dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi sekian. Nah, kromosom itu dari ujung kepala sampai ujung kaki kita sama gennya, gitu ya, mem ya. Sama-sama ada pasti akan ada penambahan. Permasalahannya adalah satu, bermasalah sampai fungsi bukan fungsi, organ apa yang kena ketika dia diagnosa. Makanya ketika anak sudah ketahuan dari kandungan, gitu kan, sekarang udah bisa ketahuan ya, mem ya, dari kandungan anaknya Down syndrome, makanya akan dicek pertama adalah organnya seperti apa, pembentukan organnya bagaimana. Itu kenapa sih saya harus bilang pembentukan organ, mem? Tahu bahwa kemampuan kita berbicara itu ada otak yang namanya Broca area. Tunggu ya, mem, ada nggak ya di sini otak Brocanya? Saya kasih lihat gambarnya ya. Ada Broca area. Broca area itu ada di area otak frontal lobe, gitu. Yang unik adalah Broca area akan timbul fungsinya dan organnya akan berkembang pada otak dominan. Makanya itu beriringan juga kemampuan berbicara anak tuh semakin fasih di 12-18 bulan, karena dominan hand, helping hand itu juga ATNR terintegrasi di usia 4-6 bulan. Tapi untuk anak peak dominan hand itu minimal 18 bulan. Nah, disitulah kemampuan berbahasa juga semakin baik, gitu kan. Kenapa? Karena brokanya dianggap sudah bisa berfungsi untuk menggerakkan otot-otot menciptakan bahasa. Oke, sebentar saya cek otaknya terlebih dahulu. Oke, ini ya. Oke. Ini ya, mem ya, ini ada otak, ini ada area frontal lobe. Nah, di antara frontal lobe ini mem bisa baca nih, ada speech production areas, Broca area. Broca area itu berapa, lebih dari 80% seingat saya itu muncul pada anak-anak dominan, di otak dominan. Jadi kalau mem dominannya adalah tangan kanan, berarti dia munculnya di otak kiri, gitu. Itu kenapa Fiji selalu katakan sebelum 18 bulan anak jangan dipaksa kanan, biarkan secara natural memang mengejar refleks ATNR, terintegrasilah refleks ATNR sehingga secara natural kita tahu otak dominannya yang mana. Itu penting, gitu ya. Jadi kalau mem tanya
wajar atau normal atau tidak, wajar lah ya Meme bilangnya, wajar atau tidak anak Down syndrome tidak bisa berbicara. Maka yang saya akan kembalikan adalah Broca ini ada atau tidak. Kami kami ada kasus di mana sudah dicek sama dokternya tidak Down syndrome, tapi memang Broca areanya bahkan dikatakan oleh dokternya tidak ada. Usianya udah 3 tahun ke atas. Gitu ya, kami punya kasus itu. Lalu otaknya ditreat sama dokternya, kami treat fungsi-fungsi otak yang lain berdampingan. Sekarang anaknya sudah bisa mengucapkan kata karena brokanya dimunculkan oleh dokter. Fungsinya dikejar kita, organnya dikejar dokter. Itu loh yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau sudah ada diagnosa, yuk jangan takut, kita cari dokter yang sama-sama bisa bantu kita untuk kejar kemampuannya. Karena anak itu mau diterapi gimana pun, kalau brokanya tidak ada, ya tidak bisa memproduksi suara, memproduksi kata. Mungkin dia paham karena ada wernicke. Wernicke itu adalah kemampuan bahasa, pemahaman. Itu adanya di otak samping sini. Otak depan ini yang menciptakan otot-otot mulut bisa berkata-kata seperti yang saya sedang sampaikan, gitu ya. Jadi ini permasalahan organ, Mem. Oke, kalau Mem ada permasalahan organ, ini cek sama dokter, gitu ya. Oke. Tadi anak 3 tahun harusnya Mem bisa apa? Saya sudah jawab sama yang tadi 3 tahun ya, Mem. Oke, Miss, ada murid saya di TK. Dia kalau di rumah ceriwis banget, gitu ya. Tapi di sekolah nggak mau ngomong sama sekali. Di luar sekolah juga, dia cuma mau ngomong sama orang rumah aja. Itu gimana ya, Miss? Ini adalah tipikal anak-anak yang motor refleksnya masih aktif, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya orang tua juga separation prosesnya belum sampai self efficacy atau rasa bangga. Rasa bangga itu disertai dengan rasa penasaran pada anak, gitu ya. Mem, Sir, saya mau tegaskan, anak kalau mau ngomong itu karena Mem sama Sir nggak paham, tapi dia penasaran supaya Mem sama Sir bisa ngerti apa yang dia mau. Makanya dia berusaha menciptakan sesuatu. Dia coba kasih, mama nggak ngerti. Dia coba tunjuk, mama nggak ngerti. Maka dia coba berbahasa. Itu konsep singkat anak kenapa mau ngomong. Karena rasa penasarannya tinggi dan kedekatan atas orang tuanya secure. Jadi bukan tergantung sama orang tua. Di sini berarti saya mau bilang, orang tua kalau udah 1 tahun ke atas anaknya tidak boleh jadi problem solver, gitu ya. Anak nunjuk langsung ngerti, anak dikit langsung ngerti. Banyak diam, 3W itu penting kalau udah 1 tahun ke atas, gitu. Supaya dia tahu bahwa kalau aku ngomong, mama papa baru paham. Di situ dia punya rasa penasaran yang lebih. Oke. Nah, ini yang dinamakan perkembangan individuasi kalau di Fiji, gitu ya. Ada di The Discovery of Language yang tadi saya sampaikan, itu ada perkembangannya. Itu di mana separation proses itu penting. Pemisahan dirinya terhadap mama papa itu penting. Anak mau memisahkan diri sama mama papa karena merasa mampu, merasa bisa, dan penasaran sama cara kinerja dunia. Lalu dia berkomunikasi, gitu ya. Jadi biasanya yang lag di sini, selain karena dia punya moro, kecuali ini nggak ada lagnya, orang tuanya benar-benar 3W, benar-benar melakukan wait, watch, wonder dengan baik, melakukan separation proses dengan baik. Kalau itu sudah benar, berarti memang moro refleks. Kalau refleks, Sir, nggak bisa dipaksa. Yang ada anaknya makin trauma, gitu ya. Yang ada kortisolnya naik, hormon kortisolnya naik, yang ada dia tidak mau melakukan, dia trauma, gitu. Kita nggak mau di sana toh, gitu. Kalau motor refleks yang harus dikejar semua postural refleksnya, taktil refleksnya, semua refleks batang otak itu harus dikejar, gitu. Oke. Gitu ya. Itu ya, karena ini
anak guru gitu ya. Jadi boleh dicek mem, gimana nih perkembangan individuasinya di rumah. Sebentar, kalau ke klip jadinya kita harus ke atasnya agak jauh ya. Miss, kalau misal anak saya usia 1 tahun sekolah di basis bahasa Inggris, tapi bahasa sehari-hari di rumah yang dipakai adalah bahasa Indonesia, apakah akan mengakibatkan speech delay? Satu ya. Kalau misalnya memang perkembangannya sesuai dengan perkembangan usia anak, boleh dibaca highlight sama Fit Fiji gitu ya. Ada functional play di Fit, ada ya mem, functional play, containing play, hasil tindakan kami berikan penjelasan, ada kok di Fit gitu ya. Kalau memang sesuai dengan perkembangannya, anak usia 1 tahun udah bisa containing play, kontak mata 3 arahnya bagus, dia willing sendiri separation, bukan dipisahkan. Anak nangis-nangis ditaruh ke sekolah terus anaknya nangis-nangis gak mau pisah sama mama, itu berarti bukan willing, itu berarti bukan mau anaknya, itu dipaksa separation ya. Enggak, separation proses itu adalah proses dimana anak mau, secara sadar mau, karena dia penasaran sama dunia, tapi dia tahu kemana dia harus pergi kalau dunia terlalu menakutkan gitu. Itu separation proses, berarti attachmentnya secure gitu ya. Nah, kalau ini semua attachmentnya secure, kontak mata 3 arahnya bagus, dia punya rasa penasaran sehingga dia separation proses dengan sendirinya, mulai ada jarak sama mama, dia pergi kemana mamanya, yang penting dia tahu kalau balik mamanya ada di situ pasti gitu ya. Kalau 3 ini sudah oke, nggak akan speech delay, tidak, atau late talker gitu ya. Kenapa? Bahasa yang baik tuh seperti ini. Indonesia di rumah, di lingkungan lain full Inggris. Kenapa? Dia akan belajar SPOK. SPOK-nya kan beda ya, Indonesia sama Inggris. Mau Mandarin, mau bahasa apapun, mem boleh lebih baik itu satu lingkungan, satu bahasa gitu ya. Jadi supaya anaknya tidak bingung SPOK-nya seperti apa, cara jawabnya gimana, seperti itu. Tapi buat para parents yang anaknya bahkan sudah dinyatakan late talker oleh profesional ahli, jangan coba-coba campur-campur bahasa gitu ya. Kedua, kalau anak mem tidak bermasalah bahasanya, kemampuannya sesuai dengan usianya, mem boleh kok pakai bahasa seperti ini. Di sekolah bahasa Inggris, di rumah bahasa Indonesia, atau di rumah papa yang bahasa Inggris, mama yang bahasa Indonesia. Jangan dicampur ya, jangan dicampur. Jadi dia ngomong sama mama full Indonesia, ngomong sama papa full bahasa Inggris. Kalau mau kayak gitu di rumah boleh gak? Boleh, dengan syarat anak mem tidak speech tidak late talker, atau kalau dia biasanya dibilangnya speech delay ya. Kalau nggak ada masalah itu nggak perlu khawatir. Oke. Miss, anak usia 14 bulan suka pukul-pukul kepala dan menjedotkan kepala ke lantai. Ketika marah itu karena kurang stimulasi atau gimana ya Miss? Gini mem, saya beritahu marah itu gimana konsepnya pada anaknya mem ya. Anak 14 bulan berarti itu kemampuan mulai nih 12 sampai 18 bulan itu dia mulai separation. Dia mulai berpisah. Yang pertama dia pisah itu apa? Jarak. Dimana mem tahu dia berpisah jarak? Ketika dia belajar berjalan, mulai dari belajar merangkak malah ya mem 9 sampai 12 bulan soalnya. Mulai saat fase dia merangkak, dia pergi, pas dia lihat kanan kiri gak ada mama. Hilang mamanya. Mulai panik, anaknya nggak nyaman, anaknya nangis. Wah, apa yang mamanya lakukan kalau anak merangkak tiba-tiba nangis? Lari, cek anaknya, kok mamaku ada? Terus dia merangkak lagi, udah tenang, dia tinggalkan mamanya, dia yang merangkak, dia yang pergi ke ruangan yang nggak ada mamanya, dia juga yang nangis gitu. Siapa di sini yang pernah kayak gitu anaknya? Gitu ya, itu bagus, itu yang namanya separation proses. Dia memisahkan jarak sendiri gitu. Oke. Ketika dia sudah mulai tahu bahwa nggak ada mama tuh bukan berarti mama nggak ada di ruangan, bukan berarti mama hilang dari dunia ini. Mulailah dia memisahkan aku ya aku, mama ya mama. Ini pentingnya separation jarak dari anak sendiri.
Oke, lalu ketika dia udah di usia 12-18 bulan, dia mulai penasaran dengan ambil. Saya yakin mama ngambil sapu, dia ngambil sapunya mama masak di dapur, maunya dia di dapur, dia akan sibuk menirukan mama. Kalau tidak di usianya ya Mem ya. Harusnya 14 bulan anak mulai sibuk ngikutin mamanya. Kenapa? Karena dia mulai functional play. Dia mulai tertarik, udah berpisah jarak. Dia mulai pengen aku bisa kok kayak mama gitu. Nah, ketika dia mengambil sesuatu dan itu adalah pisau, anak 14 bulan pegang pisau, saya yakin 1000% kalau orang tua pasti mengambil pisau itu. Benar apa benar? Gitu ya. Disitulah biasanya anak mulai marah. Oke, jadi dia belajar emosi bahkan sudah mulai karena reaksi orang. Nah, ini emosinya sudah mulai karena reaksi. Ya, ini bagus nih. Usia 12 sampai 2 tahun emang waktunya dia mendevelop apa yang dinamakan midbrain atau otak tengah, di mana semua hormon, emosi, kortisol, adrenalin, dopamin semua muncul dan dia harus bisa menerima itu. Sayangnya ketika awal-awal pembelajaran kan dia tidak, awalnya bukan karena reaksi orang gitu ya Mem. Awalnya kan karena badannya yang gak nyaman, entah pup, entah lapar, entah ngantuk. Awalnya kan dari tubuhnya. Sekarang usia 1 tahun dari reaksi orang, maka dia akan marah. Fun fact, kalau marah, emosi itu sudah ada di ujung sini. Ya, ada di periferal namanya. Makanya nih ya Mem, kortisol itu ada di midbrain, otak tengah. Makanya kalau anak atau kalau Mem lagi emosi banget, yang sakit kepala, benar, karena emosi itu bukan di hati atau di ulu hati sini. Bukan, emosi itu di otak atau di kepala. Hormonnya naik, sudah pasti kepalanya sakit, dia cedukin. Ini kenapa sih kepala aku? Ada apa sih sama kepala aku? Aduh, sakit sekali kepalaku. Itu yang sedang dia katakan pada orang tua. Karena dia menerima hormon-hormon baru yang dia sedang belajar regulasi. Makanya ketika 12-18 bahkan 18-24 anak sudah wajib dapat kata tidak. Bolehnya lebih kencang lagi, ribut sama orang tua udah mulai kencang, tantrumnya pasti kencang, itu wajib. Jadi kalau Mem bilang anak 2 tahun Mem tidak tantrum, hidup Mem tenang saja, padahal waktunya adalah waktu tantrum, Mem, itu dia keskip kemampuan midbrainnya. Kecuali dia tantrum tapi dia Mem bisa regulasi dia, itu yang bagus. Jadi kalau kayak gini apa yang harus Mem lakukan? Regulasi emosi gitu ya. Jadi ketika aduh kepalaku sakit, jeduk gitu, anaknya jeduk, Mem bisa tahan badannya. Oke. Nah, sedih ya, takut ya, kesal ya, pakai nada rendah Mem. Nada rendah, fun fact-nya di gendang telinga kita itu kan ada rumah siput. Kalau Mem pelajari ada rumah siput. Di rumah siput ini ada hertz-nya. Tahu hertz? Gitu ya, getaran suara hertz gitu. Nah, hertz ini kalau pakai nada rendah dia tergetar sampai rumah siput paling belakang, dan ini mengaktifkan syaraf vagus. Syaraf vagus ini penting untuk merelaksasikan badan. Jadi kalau mau belajar regulasi emosi, please ya orang tua, kalau lagi belajar regulasi emosi, mau anaknya tantrum, mau anaknya ngajak debat, pakai nada rendah gitu ya. Apalagi anak usia 2 tahun ke bawah, bukan dia akan ngerti Mem lagi ngomong apa, tapi nada rendah Mem sedang memanipulasi kemampuan persyarafannya dia. Sekali lagi, nada rendah Mem memanipulasi persyarafan dia. Kita udah mainin syaraf gitu ya. Jadi kalau anak Mem taktuk, tenangkan pakai syaraf vagus. Nada rendah, iya sakit ya, gak enak ya, gak nyaman ya, kamu kesal ya karena tadi mainannya diambil, kamu kesal ya karena nggak boleh bla 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 bla.
nggak apa-apa. Sampai usia 2 tahun mem jelasin dulu aja karenanya. Nanti teknik usia 2 tahun lebih atau 18 menuju 24 beda lagi tekniknya. Gitu ya, karena ini 14 bulan saya beritahu teknik usia 14 bulan. Gitu ya. Regulasi emosi pakai nada rendah, jangan buru-buru peluk. Yang penting mata mem awas sama mata anak. Jadi ketika dia gini, terus dia gini, nah dari gini jadi gini, mem langsung iya sakit sekali ya. Pegang saja, pegang kepalanya, pegang badannya, firmkan supaya dia aware ini badanmu gitu. Oke. Bagaimana mematangkan refleks dengan neurosensomis? Neurosensor yang mem maksud itu yang seperti apa gitu ya. Kalau misalnya neurosensor yang mem maksud adalah dengan dilakukan usapan pada badan gitu ya. Sebenarnya kalau mau tahu ada yang namanya RMTI gitu ya. Itu dasar dari refleks juga gitu ya, RMTI. RMTI itu juga ada gerakan-gerakan khususnya. Seperti itu. Jadi ada yang anaknya digerak mundur terus. Neurosensor yang maksud adalah dengan digetarkan gitu ya badan anaknya atau di usap-usap seperti ini. Sebenarnya RMTI ada kok gerakan asli untuk refleks gitu ya mem. Tapi kalau Fiji menganutnya adalah fungsional. Sekalian biar sama otaknya yang kena. Gitu ya mem. Jadi bukan cuma refleksnya saja ditidurkan, tapi juga sampai ke fungsionalnya gitu. Mana yang benar, sesuaikan sendiri dengan pembelajarannya mem gitu ya. Karena di medis itu banyak sekali pendekatan. Oke, gitu. Jadi kalau mem mau tanya dengan neurosensor bisa atau enggak, di RMTI ada kok gerakan khususnya ada. Kalau mem mau refleksnya tertidur gitu ya. Tapi kalau mem tanya Fiji pakai yang itu enggak? Tidak, anak-anak kami sulit seperti itu kan. Jadi anak-anak yang datang ke Fiji kami kejarnya secara fungsional atau pergerakan sampai ke ototnya, sampai ke otaknya, otot ke otak seperti itu. Stimulasi jalan itu gimana ya Miss? Kan katanya nggak boleh dititah. Betul. Anak saya sekarang sudah berjalan sambil berpegangan. Apa yang bisa saya lakukan? Stimulasi. Mem saya perlu tahu dulu anak mem usia berapa. Red flag-nya sampai usia 16 bulan. Oke, red flag-nya sampai usia 16 bulan. Tapi kalau anak mem di bawah 16 bulan, yang pertama yang saya akan tanyakan dulu adalah merangkaknya sudah puas belum? Gitu ya. Merangkak yang puas tuh gimana? Merangkaknya sudah benar-benar settle kanan kiri menyiong. Barengan. Panggulnya nggak heboh, merangkaknya nggak begini heboh, nggak. Tangannya kalau ke lantai sudah tekan lantai, nggak begini. Ya, gitu. Kenapa? Ini semua fondasi yang penting untuk anak bisa berjalan. Tulang panggulnya sampai ke atas oke dulu, supaya otak tinggal lanjut ke lutut sama ke kaki memprosesnya. Supaya otak nggak beban, atasnya belum oke, badannya belum dapat polanya yang baik di kepala. Ingat mem sedang tidak ngejar anak bisa berjalan. Mem sedang mengejar kemampuan otak lobus, namanya frontal lobe. Bagian pertamanya adalah homunculus atau gambar tubuh, peta tubuh di otak. Oke, jadi mem sedang tidak kejar anak mem berjalan, mem sedang kejar kemampuan otak bagian depan maksimal. Clear sampai sini? Jadi kalau mau maksimal, bantu otaknya. Oke, ada peta. Saya cariin dulu petanya ya. Oh, ini dia. Oke, ada peta ini yang mem lagi kejar di motorik. Lihat, ini di bagian depan, mem depan paling pertama gitu ya. Ini adalah peta tubuh. Peta tubuh itu punya masing-masing. Ada alat kelaminnya, nah kayak belajar nanti genital di usia 2 tahun. Ada kaki, ada jari-jari kaki, ada ankle. Ankle itu ankle ya mem ya. Ada
lutut gitu, ada hips, ada badan gitu ya, trunk, ada macam-macam, dan ini petanya beda tempat. Kenapa bagi saya merangkak itu penting, bagi Fiji merangkak itu penting? Mem lagi kejar peta tubuh yang ini. Oh, sorry. Mem lagi kejar peta tubuh yang ini. Ini settle dulu sama otak. Otak bisa kontrol dulu dengan baik. Baru nanti Mem lanjut ke lutut. Baru Mem lanjut tuh ke ankle. Baru lanjut ke jari-jari kaki. Saya ulang, Mem kejar dulu atas ini yang baik supaya otak tidak pusing nanti kontrol atas dan bawahnya. Alias nanti Mem bisa mengintegrasikan STNR dengan baik. Refleks STNR itu pembagian tubuh atas dan bawah. Jadi otak akan belajar. Kalau anak saya merangkak kemana-mana, Miss, masalahnya nanti dia berdiri-berdiri terus. Maunya berdiri terus. Mem tahu nggak? Kenapa dia maunya berdiri terus? Karena banyak furniture di rumah atau selalu ada mamah di sampingnya. Jadi dia akan naik. Tahu nggak? Pull up body nih ya. Begini pada anak, pull up body itu adalah refleks STNR. Gerakan tidak sadar dari tubuh, refleks namanya juga gitu ya Mem ya. Jadi enggak, anak saya merangkaknya sudah oke. Emang sekarang usianya 14 bulan Miss, dengar ya, emang sudah level usianya dimana dia harus berjalan. Merangkaknya sudah oke kok Miss, sudah luas. Furniture sudah saya hilangkan, kan saya tim Fiji sekali Miss. Nah dia saya ajarkannya gimana, biarkan dia ketemu dengan furniture lain, ketemu furniture setelah merangkak, ketemu furniture, berdiri, dia merambat ke kiri, dia merambat ke kanan, ulang, merambat ke kiri, merambat ke kanan. Kenapa? Yang sedang dikejar otot kaki sebelah sini dan sebelah dalam, ya. Otot kakinya Mem lagi kejar, lututnya pun Mem lagi kejar. Pasti anak bonci begitu kan, teng gitu, ke kiri ke kanan, lambat laun. Ini ada meja, ini ada kursi, biarkan dia berputar, lihat. Otot ini sangat penting. Otot ini ketemunya di mana? Di berguling dan merayap. Jadi kalau merangkaknya oke, merayap bergulingnya tidak. Saya lihat ya kemarin IG live kemarin. Kalau nggak berguling nggak apa-apa kan Miss? Ini justru dia penting sekali itu, karena nanti kalau dia mau latihan berjalan, dia akan berputar. Lihat, korengnya akan berputar. Mana tidak penting berguling Mem? Penting sekali. Gitu, oke? Jadi sangat penting. Kalau Mem mau biarkan furniture yang ada, yang bekerja, nggak usah Mem titah. Gitu. Nanti anak Mem akan dari merangkak berdiri, terus gini, ngeboncing lutut. Kalau sudah oke nih otot-otot yang lainnya, dia akan dari merangkak terus dia push badan dia sampai dia boncing terus dia bisa berdiri sendiri. Pasti. Jadi bukan didirikan. Sekali lagi, bukan didirikan. Gak ada furniture. Kalau Mem sudah latih furniture dengan baik, merangkak dengan baik, bergulingnya oke, merayapnya oke, gak ada furniture pun nanti dia dalam posisi merangkak terus dia berdiri, gitu, bisa bergerak, bisa berdiri dengan sendirinya. Kenapa? Karena otaknya sudah punya peta otot samping, perut samping, udah punya peta hip, udah punya peta lutut pas dia merangkak, udah punya peta otot-otot kanan kiri kaki pas dia merambat, otot ankle pas dia merambat. Badannya berputar, sudah pas dia merambat, sudah pas dia merayap, sudah pas dia berguling. Sudah. Jadi otak nanti tinggal kontrol kaki. Makanya dia robot dulu gerakannya. Kanan-kanan, kiri-kiri, kanan-kanan, kiri-kiri. Baru nanti dia menyelang. Seperti itu Mem. Ya. Jadi kalau misalnya Mem tidak kejar itu semua di usia itu, memang semua parents yang masih anaknya di dalam kandungan, itulah kenapa kemarin Miss Dian sudah sampaikan, mana ada nggak di saya ya, perkembangan otak anak paling masif
berat otak anak menurut berat otak orang dewasa paling masif itu terjadi di usia newborn sampai 1 tahun. Gitu ya, sampai 41%. Bayangkan. Gitu. Karena memang setiap bulannya yang dia kejar itu banyak. Untuk anak usia 1 tahun ya, 26 sampai 67%, 41% gitu. Oke? Yang punya bayi-bayi, cek ulang. Ingat, Mem sedang tidak melatih anak Mem berjalan. Mem sedang membantu anak Mem punya kemampuan otak yang baik. Iya, ini ada pertanyaan ya. Tapi Down syndrome bisa dari genetik juga tidak, Miss? Atau menikah dengan Down syndrome bisa menghasilkan Down syndrome juga? Mem, genetik itu kan ya RNA DNA itu ya Mem, kromosom itu gitu. Jadi ada mutasi gen namanya juga gitu ya. Ada perubahan pada genetiknya. Ya jelas Down syndrome itu adalah permasalahan genetik atau permasalahan kromosom kayak gitu. Kalau menikah dengan Down syndrome bisa menghasilkan Down syndrome juga atau tidak? Saya pernah dengar kasus seorang orang tua yang melahirkan anaknya tidak Down syndrome, papanya Down syndrome, dia rawat sampai anaknya bisa jadi dokter, gitu ya. Tapi balik lagi, mungkin kemungkinan besar, jadinya kemungkinan besar aja gitu. Tapi Mem sama Sir bisa cek lagi. Saya pernah baca cerita seperti itu. Jadi ada kemungkinan tidak, tapi lebih besar mungkin iya gitu ya, karena itu genetik gitu ya Mem. Oke, sensory play itu harus dilakukan tiap hari, Miss. Rekomendasi tekstur seperti apa? Mem, kalau di Fiji kita nggak mainnya sensory. Di Fiji kita mainnya Mem lagi kejar refleks apa dan perkembangan permainannya di level usia apa. Containing play kah, functional play kah, hasil tindakan kah, pretend play kah, role play kah, anak lagi negosiasi kah, yang mana? Dia di usia yang kemampuan permainannya di mana dan kemampuan asli anaknya di mana. Oke, anaknya 3 tahun harusnya sudah bisa mainnya saya jadi lupa nama permainannya. Harusnya dia sudah bisa negosiasi gitu. Harusnya dia sudah bisa role play. Tapi anak 3 tahun ini mainnya hasil tindakan, kemampuan anak 18 bulan. Ya saya kejarnya kemampuan hasil tindakannya dulu, Mem. Begitu ya. Habis itu berarti ada permasalahan di refleks yang tidak berkembang sampai otak hasil dalam permainannya dia tidak berkembang. Oke, jadi pentingnya mengetahui level permainan anak adalah memang lagi ngecek perkembangan fungsi otaknya di usia berapa aslinya. Gitu. Jadi sangat penting level permainan anak itu sangat penting, bermain. Bagi anak-anak di bawah 5 tahun itu sangat penting, Mem. Ya. Bermain bagi anak-anak di bawah 5 tahun itu sangat penting. Dan bukan cuma asal main, tapi ada level-level permainan untuk Mem ngecek fungsi otaknya sudah sesuai atau belum. Gitu ya Mem ya, itu yang kita kejar. Sensory play, berarti Vici gak pernah kasih sensory play. Kata siapa? Kalau dia lagi dikejar refleks taktilnya, kami kasih sensory taktil. Kan lagi kejar refleks taktil. Kalau anaknya lagi kita kejar postural refleks, ya kita kasih vestibular dan propio. Itu kan hasil dari refleks postural gitu. Tapi bukan berarti anak yang masalahnya TLR harus loncat-loncat ya Miss, karena kan butuh propio. Bukan, kami bukan seperti itu. Itu kenapa yuk Mem ikut kelas refleks. Jadi Mem tahu Fiji itu kenapa bilangnya begitu. Fiji itu menganutnya dasar sebab akibat gitu ya Mem ya. Karena kalau Mem mau lihat di bawah sensori itu ada, nih memang ada di slide-nya gitu ya. Lihat di bawah sensory system ada central nervous system. Jadi kalau central nervous systemnya oke, alias di sini ada refleks di sini, maka refleks-refleks ini yang berkaitan. Taktil, refleks taktil sangat berkaitan. Apa itu? Babkin, plantar, palmar, pengintegrasian refleks babkin, plantar, palmar, sucking dan rooting membuat taktil jadi bagus. Vestibular dan propio itu refleks postural, TLR, ATNR, STNR. Silahkan baca di feed banyak.
gitu ya. Di highlight motorik ada kok itu vestibular proprio gitu ya. Itu kalau mem kejar TLR, ATNR, STNR pasti vestibular dan propionya akan oke. Visual itu karena postura refleks gitu ya. Itu berkaitan dengan cranial nerve 3, 4, dan 6 pada refleks postural. Tuh, kalau mem ikut kelas refleks, mem sampai tahu syaraf dan persyarafan yang mempersyarafi otot apa. Kayak gitu. Kita beritahu realnya kayak gimana, jalannya kayak gimana gitu ya. Auditory, gustatory dan olfaktory ini berkaitan nanti sama saking routing. Sama moro, sorry. Auditory, gustatory, olfaktory itu berkaitan sama moro. Gitu ya. Sama yang satu lagi namanya introsepsi, itu berkaitan sama semua refleks moro. Moro, postural, karena itu introsepsi, rasa di dalam tubuh. Seperti itu, rasa ngantuk, rasa lapar, rasa nyeri perut karena kekenyangan, itu introsepsi. Gitu ya. Jadi itu pertanyaannya. Tidak ada rekomendasi tekstur. Yang ada kami merekomendasikan refleks apa, dan itu yang harus mem kejar. Gimana ya? Gimana men-screening awal anak di rumah? Apa pedomannya? Pedoman kami adalah mem harus mengerti dulu apa yang terjadi pada anak dan otak anak gitu ya. Jadi kenapa sih anak dibilang 6 bulan itu udah masuk MPASI? Itu dijelaskan. Mau di kelas bayi, mau di kelas refleks, itu akan dijelaskan kenapa bisa. Itu karena sudah penemuan HIP pada refleks gitu ya. Saking rutin sudah mulai terintegrasi ketika MPASI mulai. Seperti itu. Jadi dengan mem tahu runutan, oh syaraf tuh bisa begini, syaraf tuh harus dikejarnya gini. Bukan belajar jadi terapis, bukan ya mem. Yang kami berikan itu sama yang kami secara profesional sudah pasti jauh kami lebih paham lagi gitu ya mem. Tapi yang kami rangkumkan gitu di kelas-kelas refleks itu bukan mau jadiin mem sebagai terapis, tapi bikin mem aware apa yang akan dihadapi sebelumnya. Sudah dihadapi belum? Ada yang kelewat nggak? Kalau sekarang nih, sesuai usianya nggak kemampuannya? Oke, udah terlewat dengan baik, sekarang pun sesuai kemampuannya. Next, apa yang akan saya hadapi? Karena di atas 1 tahun aja, cara mem itu sangat cara mem bermain sama anak, itu sangat membuat hasil yang berbeda di otak. Kenapa? Karena udah mengejar midbrain, udah nggak ngejar refleks lagi. Gitu ya. Ngejar refleks kita tinggal tiarap bareng-bareng sama anak, merangkak bareng-bareng sama anak, selesai. Tapi kalau ngejarnya midbrain, tantrum, itu beda lagi tekniknya. Mem mau kejar kemampuan yang ini, sensory motor development, itu beda lagi tekniknya gitu. Nah, teknik-teknik itu yang mem harus ketahui. Oh, aku harus berubah nih sikapnya ke anak kalau dia usia segini. Sebelumnya aku sikapnya begini, pantas dia seperti ini. Itu saya mau beritahu orang tua tuh gimana bagian yang di rumah gitu mem. Kalau terlalu jauh kemampuannya, setelah mem alert dan sadar, wah gak bisa, anakku jauh, yuk langsung cari profesional ahli terdekat gitu ya mem. Di situ juga mem jadi tahu kemana, ke siapa, ke yang bagaimana. Karena mem sudah tahu terlebih dahulu, alertness-nya sudah dapat di mem, aha momennya sudah ada di mem. Itu yang bikin mem jadi guidance yang baik. Ada guidance-nya gitu loh. Itu kenapa kita punya kelas untuk menjangkau semua parents. Kita juga nggak mau sampai semua generasi bermasalah terus datang ke terapis. Jangan dong. Kalau bisa orang tuanya belajar sebelum punya anak gitu, atau membersamai pas banget sama usianya. Bagus. Jadi kita gak ketemu gitu mem, ketemunya hanya karena mau screening, mau lihat, miss saya ngecek anak saya bener nih, coba deh miss profesional ahlinya gitu. Jadi juga jangan tunggu ada masalah untuk nge-screening. Kalau mem sudah tahu, sudah alert, saya takut denial nih, datang ke profesional ahlinya gitu ya. Halo Misana, aku Mami Luis, ingat gak? Ingat mem, apa kabar, bagaimana Luis? Gimana nih? Broca itu apa, Miss? Broca itu area otak. Gini, Mem. Broca itu area otak di depan, otak depan. Itu yang mengontrol pergerakan otot-otot untuk menciptakan kata-kata.
Nih, mem bisa dengar saya dengan jelas. Dengan itu D-nya gimana, N-nya gimana, N-nya gimana. Yang ngontrol untuk pergerakan motorik ini adalah Broca area. Kenapa Broca adanya di frontal? Karena motorik itu punyanya frontal lobe. Semua motorik, mau mata, pergerakan mata itu ada visual eye field. Itu di motorik. Di frontal lobe gitu. Oke. Oh iya benar mem, ikut kelas Fiji juga dijelasin seperti itu. Ya dijelasin lebih dalam ya mem, gitu. Kan tadi saya sudah sampaikan kalau mem mau ngambil kelas sosial dan bahasa. Oh enggak, ini mem berarti ngambil child development 2 iya, sama komunikasi iya. Ini mem PPT yang akan mem hadapi. Gitu ya. Mem akan diperhadapkan dengan otak, lalu diperhadapkan dengan realnya, period early brain development untuk bahasa, gitu ya. Ini bagaimana preverbal sampai speech sound terbentuk, gitu ya. Speech sound, lihat pronunciation, clarity, gitu, expressingnya. Ini, gitu. Kenapa ada gambar-gambar ini, gitu. Ini brain development, window of, lihat ya mem, kita tuh sangat-sangat senang ngomonginnya otak, gitu. Kenapa? Biar mem alertnya semangat sekali gitu, bahwa yang emang mem tuh sedang melakukan yang terbaik saat ini, yaitu adalah ngejar otaknya anak, ngejar kemampuan fungsi otak. Mem itu keren, mau belajar itu keren sekali loh, karena bener-bener ngejar kemampuan fungsi otak gitu. Bukan cuman yang penting anak saya bisa ngomong, yang penting anak saya nggak terlambat, bukan. Tapi mem tuh sedang membekali hal yang lebih penting, yaitu apa? Otaknya dikejar semaksimal mungkin. Saya nggak bilang manusia atau anak harus sempurna, tidak. Tapi mem sedang memberikan bekal yang paling penting. Apa bekal yang paling penting? Adalah dia bisa bertumbuh dan dia bisa menghadapi semua problem, karena brainnya mem sudah kejar 5 tahun pertama. Itu adalah bekal terhebat yang dia pernah terima dari papa mamanya, gitu. Salah satunya ya mem, masih banyak. Mem berjuang untuk melahirkan dia saja itu adalah bekal hidup dia, banyak sekali. Tapi salah satunya mem mau belajar ini, keren sekali. Ini ya perkembangan the discovery of language-nya. Setahu saya juga ada video-video nih, Roach test ini ya, self recognition. Nanti akan dikasih tahu kenapa Roach test itu penting. Yang dilihat apa, self awareness-nya kayak gimana gitu. Shopping cart study, memang akan dikasih lihat video di sini gitu ya. Ini tidak semua saat screening diberitahu gitu, tapi ini adalah general yang harus melihat kemampuan-kemampuan sebelum punya bahasa. Scale error, ini ada videonya. Separation, tadi sudah disampaikan separation anxiety bentuknya seperti apa gitu ya. Sudah, itu lebih ke sana. Tapi nanti ada lagi yang lainnya, yaitu di attachment. Biasanya kita paling sering ribut itu di attachment. Kan itu tadi saya skip ya mem gitu. Ini ada attachment, separation nih di sini. Di attachment gitu ya. Attachment nanti biasanya kita bahas attachment. Nah biasanya bagian-bagian sini nih orang tua jadi sedih, sensitif, karena itu berkaitan sama masa lalu kita juga. Oke? Itu akan dibahas di kelas bahasa. Tuh. Miss, kalau anak baru komunikasi dengan menunjuk dan bilang ketika melihat sesuatu, sebaiknya ortu tetap diam dan 3W atau gimana ya? Men tahu 3W? Wait, watch, wonder. Jadi, bukan wait dan diemin. Jangan stop di wait aja dong, gitu ya. Ayo men, tebak saya lagi menunjuk apa? Gak bisa, karena mem gak 3W. Benda yang saya tunjuk mem lagi gak lihat. 3W adalah gitu, terus dia gini-gini, tapi dia lihat mem, dia lihat botol, dia lihat mem, itu 3W gitu. Itu kontak mata 3 arah. Jadi 3W-nya adalah wait, tunggu, watch, lihat. Oke, dia sedang memberikan wondering, kira-kira apa yang akan dia lakukan. Wah, mem bisa gitu, wah, ntar dia ikutin, wah dulu, terus dia bingung,
botolnya buat mama, kasih. Botolnya buat mama, gitu. Botol buat mama. Mem ambil. Oh makasih, wonderingnya berarti mem benar, dia mau kasih ke mem. Bisa jadi dia nggak mau kasih ke mem, bisa jadi sini buat mama. Air. Botol, kenapa botol sama airnya gitu. Jadi jangan sini kasih mama, terus mem ambil begitu. Jangan, ya. Stopkan badan mem weight. Setiap mem sudah wonder weight. Setiap wonder weight. Hah, apa? Botol. Ya, itu botol. Hah? Ah, dia mulai gini-gini. Iya, botol. Buat mama. Nah, ini gestural. Gestural tuh penting. Kalau anaknya kemampuannya baru UA berarti anaknya baru kontak mata 3 arah. Kontak mata 3 arah berarti menunjuk memberi. Berarti yang mem harus naikkan adalah gesturalnya mem. Gestur itu anak 12-18 bulan ya mem ya. Kalau mem senang anaknya di atas itu, berarti sudah late walker. Tunggu dulu. Belum tentu kalau bedanya cuma 1 bulan ya. Gitu, makanya saya sampaikan kenapa mem penting harus tahu dulu apa sih yang akan anak saya hadapi. Supaya mem pelan-pelan nge-screening dulu di rumah. Ada nggak ya? Bisa nggak ya? Tesnya gini loh katanya. Aku coba tes gitu. Kan tadi ada banyak ya. Rochmat test, terus separation, shopping cart test gitu. Body awareness juga harusnya ada kok di situ pengecekannya. Cara kita tahu moral refleks anak belum berkembang dengan sempurna gimana ya, Miss? Kalau dia punya rasa cemas gitu ya terhadap orang baru, gini, cemas terhadap orang baru itu bagus, tapi bentuknya ingat kalau tidak ada moro dia penasaran rasanya, karena anaknya punya 3W punya kontak mata 3 arah yang bagus, berarti punya self efficacy yang bagus. Kalau dia punya self efficacy yang bagus, dia berlindung sama mama untuk memperhatikan, untuk penasaran dan cari momen supaya dia berhasil sama orang itu. Anak tuh bagus, pintar, otaknya tuh gitu aslinya gitu ya, kalau sesuai usia begitu. Makanya anak 18-24 tuh tantrum karena dia mau menyatakan terus keinginannya. Jadi ketika dia lihat dia memperhatikan, terus dia mulai geser-geser, mulai kasih, mulai cari supaya orang lihat dia, itu bagus. Tapi kalau dia bener-bener avoidance, bener-bener anxiety, langsung ke mamanya atau nge-freeze. Bahkan sampai ada yang, kalau anak fidget tuh sampai ada yang menahan nafas. Itu sudah berbahaya. Gitu ya. Itu biasanya cara melihat pertama ada moro atau tidak. Seperti itu ke orang tua. Miss, anak saya benar-benar gak bisa ketemu orang baru, gak bisa ketemu tempat baru gitu. Nanti kita cek dulu moro. Nah, kedua yang bisa kita cek adalah semua refleks itu masih ada atau enggak, terintegrasi dengan baik atau enggak. Karena syaratnya moro itu salah satunya adalah refleks terintegrasi gitu ya. Tapi ke sana, karena moro tuh nanti naiknya kalau di otak bentuknya adalah starter respon atau respon kejut. Jadi anak terkejut tuh wajar gak? Wajar. Kalau dia nggak holding breath, kalau dia malah menahan nafas, berarti tidak wajar. Dia kaget terus ya. Dan Fiji banyak kasus seperti itu, mem. Ada kasus, kalau banyak sedih banget ya. Tapi ada beberapa kasus di setiap cabang begitu, gitu ya, mem. Itu kenapa moral refleks itu penting, sudah harus terintegrasi. Batas usia mengejar refleks yang belum terintegrasi itu di usia berapa ya, Kak? Mau saya tuliskan ya, mem. TLR itu usia 4-6 bulan. ATNR itu di merayap dan berguling. TLR itu di tummy time. Gitu ya, di usia, kalau ATNR itu di usia 4-6 bulan. STNR di usia 6-9 bulan. Apalagi? Sucking routing di usia 6-9 bulan. Palmar reflex. Kemarin kita sudah banyak ngomong palmar reflex ya sama Miss Dian ya. Palmar reflex itu di usia 4-6 bulan gitu ya. Lalu apa? Plantar itu di usia 12 bulan ya, sampai 16 lah ya gitu. Makanya refleksnya di usia 16 bulan. Tapi semua refleks ini harus menjadi sensor motor development di usia 3 tahun.
Body sim, reflect maturation. Gitu. 3 tahun. Oke, saya ulang. Sini ya. Gitu, reflect maturation. Ada nih kalau mau lihat Pyramid of Learning, William and Schellenberg, ada reflect maturation di sini ya, di usia 3 ini maksimal di usia 3 tahun nih kemampuan ini. Tapi jadi kemampuan ini refleksnya. Jadi artinya sensorinya sudah oke semua usia 1 tahun, ini berarti moronya oke. Gitu ya. Lalu dia berubah jadi body scheme, postural security, awareness of the set of body. Lihat awareness of the set of body. 2 sisi tubuh itu bukan cuma kanan kiri. Kanan kiri punyanya ATNR, atas bawah punyanya STNR, depan belakang punyanya TLR. Jadi core muscle yang bagus, jadi crossing the midline. Crossing the midline inilah yang penting untuk anak bisa punya tangan dominan dan tangan bantu. Artinya tangan kanan punya gerakan sendiri, tangan kiri punya gerakan sendiri. Lihat saya. Tuh, beda nggak gerakannya? Beda. Ini tangan dominan, ini tangan bantu. Bukan anaknya begini. Tangan kirinya tidak membantu sama sekali. Bukan ya, Mem ya. Gitu, oke? Gitu, nih ya. Jadi dibantu ada dominant hand and helping hand. Begitu ya. Kalau menulis pun begitu. Kalau masak-masak tapi Mem lihat dia masak-masak tapi dia tidak pegang piringnya, atau ketika dia lagi masak-masak malah tangannya ikut begini seperti gerakan yang kanan, itu berarti ATNR-nya belum terintegrasi. Gitu. Itu semua memang akan pelajari di kelas refleks. Gitu ya. Batas usianya di sana. Kalau memang mau pyramid of learning ya di situ. Tapi udah jadi itu ya, body scheme, postural security, awareness of the set of body, ability to screen input. Fun fact. Anak saya 25 bulan, cowok, suka ikutin ibunya oles lipstick. Baiknya dilarang atau enggak ya, Mem? Mem, kalau menirukan mamahnya, itu ada di aktivitas permainan functional play. Ini ya, menirukan mamah. Functional play. Gitu ya, dia bermain sesuai fungsi. Kalau yang dilihat memang fungsi dari lipstick. Tapi kalau yang dilihat reaksi dari orang, berarti Mem boleh kok masuk konflik. Enggak ya, maaf ya, gitu. Beda ya, Mem. Ini kenapa Fiji tuh nggak bisa nggak kasih tahu akar muasal, asal muasal kenapa penelitiannya ngomong gini. Kenapa yang dicek ini? Kenapa penting permainan fungsional? Karena dari atas harus dijelaskannya benar-benar dari atas gitu. Oke, kalau dia hanya menirukan karena mama main dan dia pengen tahu fungsi lipstick apa, ada perubahan di bibirnya, bahkan dia sampai ngeh loh, ada perubahan di bibirnya, bahkan dia sampai ngeh bibirnya menyong gitu ya, ada lipsticknya tuh, dia sampai ngeh gini, Mem, dia pakai lipstick, habis pakai lipstick, dia sadar pula di kaca gitu ya, nih hasil tindakan sederhana nih, dia pakai lipstick, terus sadar nih, Mem, ada yang begini. Terus dia ambil tisu, dia lap. Selamat, body awareness-nya bagus. Gitu ya. Dia lap gini. Nah. Ada merah. Iya. Makin. Nah. Bahkan dia tahu kalau ngelap begini lagi, lipstick datang. Nih. Ini loh hasil tindakan sepenting ini loh, Mem. Gitu ya. Dari dia ngelap pakai begini, tapi jangan gini, itu masih ada kak, itu masih merah kak. Selagi dia sedang tidak lihat mamah tapi lihatnya cermin, biarkan anak itu ya gini. Terus kayak tadi saya nggak sengaja ketika dia pakai lipstick, dia lap lipsticknya kayak tadi, dia lap pakai lipstick yang tisu yang sama, terus dia gini, sadar nggak dia? Apakah dia akan lap lagi paket yang sama, atau dia akan cari lalu begini? Nah, itu Mem tahu nggak anak Mem lagi apa? Permainan fungsional ke hasil tindakan. Itu body awareness. Gitu ya, bagus. Kemampuan anak 24 bulan.
Tadi mem anaknya kemampuan berapa bulan? Sudah turun 25 bulan gitu ya. Fokus hasil tindakan. Tapinya kalau dia pakai lipstick karena pengen aja gitu lihat mamanya marah gitu loh. Suka aja dapat respon dari orang tua, karena kalau pakai lipstick baru direspon. Berarti mem sebenarnya lagi ngejar ini. Konflik pertama berkata tidak. Maaf ya, nggak boleh. Ini punyaku, bukan cowok nggak boleh. Tapi karena dia sudah mulai ketemu maunya, mem juga boleh ngasih tahu maunya mama. Sorry ya, maaf ya, aku mau pakai. Nggak mau, pokoknya aku. Nah, itu kan yang dia cari respon. Gitu. Disitulah mem harus siap. Anaknya tantrum, karena yang lagi mem kejar adalah kemampuan konflik berkata tidak. Tadi saya bilang kalau konflik berkata tidak, mem lagi kejar siapa? Lagi kejar kemampuan anak mem menemukan dirinya sendiri, atau kemampuan yang disebut otak midbrain, otak emosi. Dia belajar regulasi emosi. Halo mem Waude. Mem sangat menunggu Fiji buka di Solo ya mem, atau Jogja. Sabar ya mem, doakan kami. Miss, anak usia 19 bulan baru bisa ngomong 3 kata yang jelas, tapi sudah mengerti apa yang mama bilang. Misal dimintai tolong sambil ambil tisu atau buang sampah sudah bisa. Speech delay bukannya 19 bulan 3 kata. 19 bulan baru bisa ngomong 3 kata yang jelas. Yang jelas kan mem, tapi kan kontak mata 3 arahnya ada nggak? Nih ya mem, nih 19 bulan, kontak mata 3 arahnya ada nggak? Dia excited nggak untuk mendapatkan sesuatu yang baru? Menunjuk, memberi, merespon. Lihat kata tunggal, lihatlah di sini 12-18 bulan kata tunggalnya aja masih mama, papa, bye-bye. Tapi pemahamannya sudah situasional. Kalau mama minta tisu sambil nunjuk, mau dong itu? Mau dong, tolong. Nah, atau ambilin. Nah, ini masih gestural. Untuk parents-parents yang coba sadar, coba cek dulu. Mem semua gestural atau enggak sama anak kalau berbahasa gitu ya. Kalau 12-18 bulan, iya nggak apa-apa gestural. Memang kemampuannya perkembangan gestural. Tolong dong ambilin, buangin dong sampahnya ke tempat sampah. Buangin dong sampahnya ke tempat sampah. Itu gestural gitu ya. Tapi kalau di atas 2 tahun, saya suka pengecekannya tanpa gestural. Karena memang 2 tahun lebih, 24-30, pemahamannya pemahaman bahasa. Itu non-situasional, tidak ada situasi, kita ngomong saja mata ke mata. Tapi dia mengerti. Kalau mama masih, iya tolong dong ambilin remote-nya. Remote-nya tolong dong, remote-nya lihat gak mata saya? Itu masih gestural. Dan karena anak mem masih 19 bulan, enggak speech delay mem. Kalau kontak mata 3 arahnya oke, anaknya permainan fungsional, anaknya suka hidupnya ngikutin mama, ngikutin dalam arti bukan nempelin, tapi ambil yang mama mau karena dia pengen tahu fungsinya apa. Dia bangga kalau melakukan apa yang mamahnya lakukan. Gak ada masalah. Yang penting mem tetap harus kejar bahwa permainannya harus sudah fungsional ke hasil tindakan. Anaknya sudah mulai ketemu konflik, supaya ketika konflik dia tahu bahwa mama nggak ngerti nih. Kalau mama nggak akan ngerti mauku kalau mama nggak mau, kalau aku nggak ngomong. Nah, komunikasi itu jadi penemuan bahasa nanti. Ini detailnya di mana? Mem mending ikut kelas supaya kalau anak mem lagi sudah baik, benar-benar yang tadi saya syarat-syarat itu mem penuhi dengan baik, bagus mem. Jadinya mem tinggal tahu teknik kalau anak saya tantrum dan memancing dia dalam berkomunikasi. Memancing ya, 3W yang sesungguhnya seperti apa pada anak usia 18-24. Bukan, yuk ngomong dulu, yuk bilang dulu. Enggak, bukan begitu. Kalau Fiji, ya mem ya, karena kita pakainya ada Discovery of Language. Miss usia 6 tahun apa bisa screening? Kalau Fiji sih terima sampai usia 12 tahun mem untuk screening usia berapapun. Kalau mem mau tahu sebenarnya kemampuan anaknya di usia berapa, realnya gitu ya, individuasinya, apakah sudah jadi inner child atau belum, itu juga bisa gitu ya. Pengecekannya pakai the Discovery of Language, pakai refleks gitu. Ada nggak yang terhambat atau enggak gitu. Ada kok anak-anak Fiji yang udah 8 tahun, ada yang 9 tahun. Tapi bisa berkembang, bisa kalau mem serius, bisa gitu. Tapi kalau mem maksa sesuai secepat mungkin,
Itu yang saya nggak bisa katakan gitu ya mem. Perubahan anak itu karena orang tua, bukan karena terapisnya, tapi karena orang tuanya. Terapis hanya bisa beritahu, nih mem, dari pandangan kami mama seperti ini, anaknya seperti ini. Mem mau berubah, kalau mau memnya begini, anaknya begini. Kalau di Fiji, kalau memnya benar-benar clueless, ayo masuk. Ayo masuk. Bahkan kalau setahu saya di cabang Serpong sekarang, sampai orang tuanya tuh pakai headset, di-lead sama terapisnya dari luar, segitunya. Tapi itu karena orang tuanya tuh hebat, mau belajar, mau berubah gitu ya. Jadi ada perkembangan, pasti ada perkembangan bagi orang tua yang seperti itu. Nggak pernah usaha mengkhianati hasil. Di Fiji tidak, kalau orang tuanya benar-benar mau berproses. Oke, yang 13 bulan kalau belajar berdiri mandiri agak menekuk gitu, belum bisa jalan mandiri. Apa ada perkembangan yang terlewat? Itu yang tadi saya bilang, berarti lututnya baru penemuan lutut ya mem. Silakan ajak anaknya merambat saja dulu ke kanan dan ke kiri dengan lancar. Merambat lalu merambat yang berputar gitu ya. Biarkan, setelah itu mem tahu kok lututnya mulai kuat, merangkak yang banyak, merangkak di tangga, tolong merangkak di tangga itu nanti dia pakai lutut, itu bagus lututnya jadi terstimulus dengan baik gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Miss, anak saya usianya 8 bulan, sudah merangkak dari usia 7 bulan. Saat ini kalau merangkak pakai dengkul. Dengkul tuh lutut kan, Mem? Tapi sesekali saat berhenti dia menepakkan telapak kakinya. Gimana sih, Mem? Menepakkan telapak kaki. Oh, didorong gitu ya, Mem, ya, pakai telapak kaki. Apakah tidak apa-apa, Miss? Kalau lagi berhenti dia lagi dorong, itu gerakan refleks STNR biasanya, Mem. Jadi kalau kepalanya nenggak, kakinya jadi lurus. Gitu, itu murni refleks STNR, nggak perlu khawatir. 8 bulan STNR-nya masih kenceng, nggak perlu khawatir. Itu kenapa anak jadi bisa pull up. Kalau kepalanya nunduk, tangannya nekuk, kakinya lurus. Kalau kepalanya nenggak, tangannya lurus, kakinya nekuk gitu. Jadi dari begini, terus pas dia nunduk jadi begini, jadi berdiri dia anak gitu. Kenapa? Anak yang pull up body itu murni refleks, karena gerakannya memang gerakan refleks gitu ya. Kalau di BF cenderung ngempeng tuh berarti cuma ngemut-ngemut gitu maksudnya ya, Mem ya. Apa ada permasalahan di oral, Mem? Kalau di BF boleh placingnya bukan permasalahan di oral. Itu biasanya kalau oralnya itu kan ada saking rutin ya, Mem. Apalagi di bawah 6 bulan. Tapi biasanya itu karena refleks TLR-nya kenceng gitu ya, Mem. Jadi TLR tuh jangan aktif. Kalau TLR aktif, kepalanya nenggak, badannya akan ngebuka begini. Itu yang bikin anak tuh terkesan menolak di DBF gitu ya, Mem ya. Nah, jadi kenapa anak itu kalau bisa lehernya midline gitu, atau selalu di placing begini kan, Mem, kalau mau di BF. Lalu yang kedua, Mem bisa aktifkan aja routingnya gitu. Routing dari atas begini, routing biar dia buka lebih lebar. Jadi ketika nanti payudara puting ibu masuk, dia ngesaknya bisa sampai ke belakang sini. Ini payudaranya ya, ini lidahnya. Jadi dia sakingnya bentuknya begini. Nah, jadi payudara ibu tuh sebisa mungkin masuk sampai ke belakang sini, bukan cuma di depan sini. Jadi inilah ajaibnya Tuhan menciptakan manusia. Kenapa refleks saking routing itu penting? Ini memang di sini. Gitu. Jadi masukin routingnya supaya dia nggak besar. Baru masukin. Payudaranya dia akan masuk lebih besar, bukan gini. Tapi kalau kenain ini dia akan buka lebih besar. Gitu. Oke? Anak yang 14 bulan yang sering terbangun pada malam hari itu biasanya refleks moro, Mem. Gitu, kecuali bangunnya jam 4 pagi. Kalau bangunnya jam 4 pagi itu circadian rhythm ya, Mem. Memang suhu tubuh paling rendah itu jam 4 pagi. Makanya kalau kita tidur tidak pakai selimut atau ketiduran, lagi capek-capeknya ketiduran aja gitu, tidak biasanya pakai selimut dan segala macam, jam 4 pasti kebangun.
gitu ya, yang apalagi yang nggak biasa bangun jam 4 terus jam 4 kebangun karena ngerasa dingin. Iya, itu suhu tubuh paling rendah jam 4, itu circadian rhythm. Tapi kalau malam-malam selalu nggak tenang tidurnya gitu ya, ada suara dikit bangun, ada gerakan di kasur dikit bangun, seperti itu motor refleks. Caranya kejar motoriknya besar, mem ya, kejar refleksnya, semua refleks. Kalau moro itu semua refleks postural, refleks taktil, itu memang bisa lihat saja di highlight di feed atau ikut kelas refleks seperti itu. Oke, kapan refleks anak berjalan, Miss, dan bagaimana menstimulus otaknya? Tadi ya refleksnya 16 bulan. 16 bulan memang bisa tonton ulang video IG live ini gitu ya. Tapi yang terpenting adalah menstimulus otaknya itu adalah dengan menstimulus sesuai. Gak ada yang di skip. Berguling, salah. Tummy time sampai penemuan perut, tummy time-nya sampai yang push begini up gitu ya. Terus pas telentang dia bisa angkat kaki ke mulut, itu bagus. Terus berguling kanan dan kiri, nggak cuman kanan doang, nggak yang penting berguling doang. Salah ya, Mem. Bergulingnya kanan dan kiri gitu. Lalu merayap. Ketika dia merayap ke depan, merayap ke kanan, dan merayap ke kiri, itu penting. Semuanya penting gitu ya, karena itu ada pengintegrasian ATNR dan spinal galan. Apalagi saya mau ngomong, habis berguling merayap, itu sebenarnya ada loh di kelas bayi gitu ya, detail-detailnya nanti. Pertanyaannya apa sih? 14 bulan. Iya benar, refleks. Saya sampai bingung gitu ya. Habis itu merangkak dan duduk itu di satu step yang sama. Kenapa? Merangkak sama duduk. Merangkak itu hasil STNR, onggong-onggong, STNR-nya muncul. Duduk itu hasil sudah kejar hip dan rang bagian kanan dan kiri gitu ya. ATNR-nya terintegrasi. Jadi itu dua refleks yang berbeda. Makanya dia bisa di satu kemampuan di 6 bulan bisa muncul onggong-onggong dan juga bisa muncul duduk mandiri gitu ya. Jadi kalau dibilang merangkak dulu apa duduk dulu, aduh itu salah. Itu dua refleks yang berbeda yang lagi dikejar gitu. Asal bisa kejar itu. Terus lutut, abis itu lutut di merangkak gitu ya, di merambat itu lutut kaki gitu ya. Ketika merambat itu sedang mengejar kemampuan otak anak. Refleks-refleksnya kejar, bukan cuma mengintegrasikan refleks, tapi mengejar homunculus atau di dalam otak itu ada peta tubuh. Seperti itu. Oke deh, saya cukupkan dulu untuk malam hari ini. Ada beberapa pertanyaan. Ada banyak pertanyaan. Kalau mau tahu level permainan, gimana regulasi emosi, refleks itu gimana, silahkan ikut kelas webinarnya Fiji. Detail, bahkan lebih detail dari yang saya jelaskan gitu. Nyangkutnya kemana, pergerakan ini tuh kenapa penting gitu. Kayak tadi merangkak, kenapa sih disebutnya STNR? Apa bedanya onggong-onggong sama merangkak satu kaki, sama merangkak lutut, sama bear walking? Itu ada bedanya. Itu nggak dibilang merangkak semua, gitu ya. Merangkak di tangga tuh pentingnya apa? Kenapa merangkak penting sama korpus kolosum sampai ke nanti kanan kiri tubuh? Dan kamu tahu kan, kanan kiri yang tadi kita bahas itu sampai ke dominan otak. Otak mana yang dominan supaya dia ngepik. Bukan hanya ngepik tangannya dominan, kemampuan bahasanya muncul. Dan itu semua harus dikejar dalam waktu 18 bulan pertama kehidupan anak. Jadi kalau yang sekarang merasa anak bayi itu tidak ada yang harus dikejar, salah besar. 18 bulan 0 sampai 18 bulan itu tidak ada yang dikejar, salah besar. Perkembangan otak, berat otak anak menurut berat otak orang dewasa di penelitian itu saja 41% terjadi pelonjakannya di usia 0 newborn sampai 1 tahun gitu ya, Jadi yuk kita kejar. Kalau anak saya sudah lebih dari 18 bulan, nggak ada masalah, kejar dari itu adalah bekal yang terbaik yang bisa berikan pada anak, supaya fungsi hidup. Sebenarnya gini, kita lagi membekali fungsi hidupnya ke depan. Jangan sampai apa yang menjadi cita-cita mereka
tidak bisa tergapai karena contoh, anaknya nggak bisa baris berbaris, anaknya nggak bisa menulis dengan baik, gitu ya. Anak palmar refleks itu sangat nanti berkaitan dengan motorik halus, dengan permainan alat musik gitu. Saya sebelum palmar saya baik, saya susah belajar gitar gitu ya. Sekarang saya sudah jauh lebih baik karena menerapi diri saya, karena saya tahu teorinya. Oke, jadi saya cukupkan dulu untuk malam ini. Silakan yang penasaran untuk ikut kelas bermain, hubungi saja atau klik link di bio untuk tahu mau seminar, mau webinar, atau mau menghubungi screening offline, atau mau tanya-tanya aja sama kami. Highlight mana. Oh iya, sepertinya kami juga mau bahas highlight nanti ya Mem ya, sama YouTube. Sebenarnya kalau Mem tanya cara bermain yang benar gimana, kami tuh sudah spill di YouTube loh Mem. Ada beberapa series, itu bisa dicek di alat-alat yang kami develop untuk refleks juga. Seperti itu Mem bisa cek cara-cara bermainnya, itu ada di YouTube gitu. Oke, saya tutup dulu untuk malam ini. Terima kasih sudah menemani malam saya. Semoga terjawab sudah apa yang menjadi kegundah gulanaannya Mem. Tapi saya mau thankful banget untuk para Mems yang mau belajar, Mem yang belajar, yang belajar, ada parents yang hebat yang mau memberikan bekal yang terbaik dalam Mem sulit di 5 tahun pertama, benar, tapi itu adalah bekal yang terbaik yang mereka bisa untuk mereka menghadapi dunia, dan itu sudah memberikan di 5 tahun pertama mereka. Mem keren sekali. Itu kenapa 5 tahun pertama sangat penting dan harus dibekali di permainan, main. Oke, see you, sampai ketemu lagi di IG Live berikutnya, entah di Instagram, entah di platform yang mana, tapi silakan ikuti follow Viji dan di notifikasi. Seperti itu ya, untuk kedepannya kita akan beritahu di story. Bye bye, selamat malam.